Hai Thinkers, selamat bergabung kembali ya dengan kampus virtual. Saat ini kita ada dalam sesi manajemen dengan topik struktur organisasi dari sudut pandang bentuk kepemilikan. Secara umum, organisasi itu ada banyak jenis dan tujuan pendiriannya. Dan saat ini kita akan berfokus pada organisasi bisnis atau yang sering disebut sebagai bentuk usaha, perusahaan, entitas ekonomi, entitas bisnis, dan banyak lagi sebutan lainnya. Oke, misi akan mulai dengan memberitahukan bahwa terlepas jenisnya, setiap organisasi bisnis selalu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan secara umumnya dan memaksimalkan kekayaan pemilik atau pemodal secara lebih spesifiknya. Secara teori dan praktik, terdapat 3 bentuk struktur organisasi berdasarkan bentuk kepemilikan, yaitu 1. Organisasi perseorangan, yang kedua organisasi persekutuan atau kemitraan, dan yang ketiga organisasi perseroan terbatas atau perseroan. Di Indonesia, pendirian organisasi bisnis harus dimulai dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M tanda penghubung DAG /per/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat izin usaha perdagangan merupakan legalitas usaha di bidang perdagangan, termasuk kegiatan usaha transaksi barang atau jasa. Contohnya nih Thinkers, kegiatan atau usaha jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP terdiri dari 3 jenis, yaitu SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar yang dimiliki oleh perorangan, firma, koperasi, atau perseroan terbatas. Selanjutnya, misi akan bahas satu persatu ya Thinkers. Pertama, organisasi perseorangan. Organisasi perseorangan merupakan organisasi bisnis yang dimiliki oleh satu orang, di mana organisasi bisnis perseorangan ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Commercial Law. Keberadaan organisasi bisnis perseorangan tentu memiliki daya tarik dan batasan tertentu yang membuat pengusaha memutuskan untuk memilih atau tidak memilih mendirikan organisasi bisnis perseorangan. Daya tarik organisasi bisnis perseorangan yang paling utama adalah pertama, proses pendiriannya cenderung lebih mudah, dan yang kedua, organisasi bisnis perseorangan tidak dikenakan quote-unquote pajak berganda, di mana pajak tidak dikenakan atas penghasilan perusahaan karena usaha dan pemiliknya dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi, yang dianggap sebagai subjek pajaknya hanyalah si pemilik. Sedangkan untuk keterbatasannya, organisasi bisnis perseorangan akan cenderung sulit untuk meningkatkan modal guna pertumbuhan usahanya. Tentu saja dikarenakan sumber satu-satunya hanya satu pihak, yaitu si pemilik seorang. Dan keterbatasan lainnya adalah
pemilik perusahaan tidak terpisahkan dari kondisi perusahaan. Dengan kata lain, tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Benar, akan menguntungkan jika kondisi sempurna, di mana laba selalu sesuai dengan harapan. Namun di tengah dunia bisnis yang cenderung dinamis, hal ini tidak dapat terjadi, Thinkers. Resiko rugi selalu menyertai, terutama saat new era yang sedang kita jalani sekarang. Selanjutnya, organisasi, persekutuan, atau kemitraan. Organisasi persekutuan atau kemitraan merupakan organisasi bisnis yang dimiliki 2 orang atau lebih yang berbentuk persekutuan. Contohnya, firma atau CV. Dari sisi hukum yang mengatur dan dari sisi daya tarik serta keterbatasannya, cenderung sama dengan organisasi bisnis perseorangan, di mana organisasi bisnis persekutuan juga diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Commercial Law. Keberadaan organisasi bisnis persekutuan pun memiliki daya tarik dan batasan tertentu yang membuat pengusaha memutuskan untuk memilih atau tidak memilih mendirikan organisasi bisnis persekutuan. Daya tarik organisasi bisnis persekutuan yang paling utama adalah: pertama, proses pendiriannya cenderung lebih mudah dari perseroan, meski lebih sulit dibandingkan organisasi bisnis perseorangan. Yang kedua, organisasi bisnis persekutuan atau kemitraan ini tidak dikenakan quote-unquote pajak berganda. Namun, penerapan pengenaan pajaknya merupakan kebalikan dari organisasi bisnis perseorangan. Untuk organisasi bisnis persekutuan, justru pajak penghasilannya hanya dikenakan atas penghasilan perusahaan saja, karena usaha dan pemiliknya dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi, yang dianggap sebagai subjek pajaknya hanyalah si usahanya, yaitu partnership-nya, bukan individu sekutunya. Sedangkan untuk keterbatasan dari organisasi bisnis persekutuan, yang paling utama adalah: pertama, akan cenderung sulit untuk meningkatkan modal guna pertumbuhan usaha, karena meski tidak sendiri, namun tetap hanya mengandalkan para sekutu saja. Dan yang kedua, para pemilik perusahaan masih tidak terpisahkan dengan kondisi perusahaan. Dengan kata lain, tanggung jawab para pemilik perusahaan tidak terbatas. Benar, para pemilik dituntut tidak hanya harus aktif dalam mengelola organisasi guna memaksimalkan keuntungan, lebih dari itu, Thinkers, para pemilik juga harus bersedia memikul resiko tanpa batas. Tentu saja, ini merupakan bagian tersulit bagi investor, pemodal, ataupun pemilik. Terlebih lagi, resiko rugi selalu menyertai, terutama saat new era yang sedang kita jalani sekarang. Resikonya masih terus meningkat signifikan. Selanjutnya, organisasi perseroan terbatas atau perseroan. Organisasi perseroan terbatas atau perseroan merupakan organisasi bisnis yang dimiliki oleh lebih dari 2 orang atau badan hukum melalui penerbitan saham. Adapun di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi,
setiap pengusaha atau pemegang saham wajib tunduk terhadap undang-undang ini, Tinkers. Mengacu pada undang-undang tersebut, di Indonesia terdapat 3 kategori perseroan, yaitu perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan atau PT, perseroan terbuka atau PT TBK, dan perseroan publik. Berbeda dengan PT, untuk PT TBK dan perseroan publik harus melalui proses penawaran umum perdana atau IPO saham. Nah, misi kasih tahu nih ke Tinkers, momen IPO juga sering kali dijadikan sebagai timing pengumpulan cash dan memberikan kesempatan kepada pendiri awal. Pendiri awal di sini maksudnya adalah pendiri yang telah eksis atau ada sebelum IPO dilakukan. Jadi pendiri awal ini diberikan kesempatan untuk menikmati hasil panennya. Selanjutnya, misi teruskan ke daya tarik dan keterbatasan perseroan ya. Yang menjadi daya tarik utama dari perseroan dibandingkan organisasi bisnis perseorangan dan organisasi bisnis persekutuan adalah: pertama, tanggung jawab pemilik perusahaan terbatas. Yap, terbatas. Hingga sejumlah kekayaan yang ditanamkan di perusahaan atau sebesar modal yang disetorkan ke perusahaan saja. Kedua, dibandingkan organisasi bisnis perseorangan, organisasi bisnis persekutuan, maka perseroan ini cenderung lebih mudah dalam usahanya untuk meningkatkan modal dan untuk transfer kepemilikan. Seperti misi sampaikan sebelumnya, bahkan IPO menjadi salah satu contoh upaya peningkatan modal kerja perusahaan. Dan terkait transfer kepemilikan juga cenderung lebih mudah karena cukup dengan dilakukan melalui proses pengalihan kepemilikan saham. Dari sisi lain, terdapat juga keterbatasan yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha Tinkers, yaitu pertama, kondisi di mana saham perseroan terbuka dan perseroan publik terdaftar dalam bursa efek memang bisa dipandang sebagai kelebihan dari perseroan. Namun, perlu dipahami bahwa kondisi ini juga disertai dengan kewajiban Tinkers, yaitu perseroan wajib memberikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK ini merupakan pengganti Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dulunya diatur atau sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Pasar Modal. Yang kedua, terdapat pengenaan quote-unquote pajak berganda, di mana sebagai wajib pajak badan, penghasilan perusahaan telah dikenakan PPh atas penghasilan badan pada level perusahaan. Selanjutnya, ketika para pemilik atau pemodal menerima penghasilan dari perusahaan, akan dikenakan lagi atau akan dikenakan kembali pajak penghasilan atas penghasilan orang pribadi. Yang ketiga, jika dibandingkan organisasi bisnis perseorangan dan organisasi bisnis persekutuan, proses pendirian perseroan jauh lebih rumit, serta membutuhkan biaya pendirian dan operasional yang cenderung lebih tinggi, Tinkers.
Akhirnya Thinkers, kita tiba di bagian kesimpulan. Jadi nih Thinkers, menurut misi, dari sisi bentuk kepemilikan, organisasi bisnis dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu organisasi bisnis perseorangan, organisasi bisnis persekutuan, dan organisasi bisnis perseroan. Perlu juga kita pahami bahwasanya keputusan para pelaku usaha dalam menentukan jenis organisasi bisnis yang ingin didirikan secara umumnya itu akan dipengaruhi oleh kapasitas material dan modal sumber non-material yang dimiliki oleh pemilik atau pemodal, serta terakhir, kecenderungan karakter pemilik modal itu sendiri. Apakah lebih mengarah sebagai investor atau entrepreneur? Dan yang pasti Thinkers, tujuan akhir dari setiap pendirian organisasi bisnis adalah untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan secara umum dan memaksimalkan kekayaan pemilik atau pemodal secara lebih spesifiknya. Oke deh Thinkers, sekian dulu ya penjelasan dari misi terkait struktur organisasi dari sudut pandang bentuk kepemilikan. Salam juga dari tim kampus virtual untuk Thinkers. Semoga bermanfaat bagi Thinkers yang ingin tahu dan paham manajemen, khususnya terkait bentuk-bentuk organisasi bisnis. Oh iya Thinkers, Thinkers juga boleh banget loh ya request topik manajemen lainnya ke misi. Jadi, apapun topik manajemen yang sedang Thinkers butuhkan untuk dibahas atau menurut Thinkers selama ini sudah usaha cari sana-sini namun masih butuh konfirmasi atau pencerahan, melalui video bersama kampus virtual, misi akan usahakan berbagi topik sesuai dengan permintaan Thinkers. Oke deh Thinkers, sampai sini dulu perjumpaan kita. See you Thinkers.